Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MVC Team yang beranggotakan Hana Jessica, Muhammad Wildanu Rifki, Nadila Karisma Putri, Nuris Elvia Zahra, Padlika Garmabar, Syakira Aulia Usman, dan Sofian Hadiwijaya akan mereview film yang berjudul Pearl Harbor. Film Pearl Harbor adalah film drama aksi bertema Perang Dunia Kedua yang dirilis pada tahun 2001 dan disutradarai oleh Michael Bay. Film Pearl Harbor menceritakan kisah pertemanan dua orang laki-laki dan hubungan cintanya dengan seorang perawat menjelang penyerangan Pearl Harbor. Sesuai dengan judulnya, film ini terinspirasi dari peristiwa penyerangan Jepang terhadap Amerika Serikat di Pearl Harbor yang terjadi di tahun 1941. Dalam film ini dikisahkan bahwa penyerangan tersebut dilatar belakangi oleh kemarahan Jepang akibat pasokan minyak dari Amerika Serikat yang terhenti begitu saja. Meski terilhami dari kisah nyata, apa yang disuguhkan dalam film ini tak semuanya akurat. Beberapa adegan bahkan sengaja dihadirkan agar cerita filmnya terasa semakin dramatis. Karena film Pearl Harbor ini tidak 100% semuanya sesuai dengan fakta, bisa dibilang film ini tidak bisa dijadikan acuan untuk mempelajari sejarah peristiwa berdarah di Pearl Harbor. Selanjutnya, kami akan menjelaskan ada perspektif-perspektif apa saja yang ada di dalam film Pearl Harbor ini. Enjoy watching! Yang pertama adalah film Pearl Harbor mengandung teori liberalisme di dalamnya. Hal ini dibuktikan pada scene di mana Jepang menyerang pangkalan udara milik Amerika Serikat yaitu Pearl Harbor. Dengan ini menjelaskan bahwa serangan ini tidak hanya menjadi kejutan bagi sang negara adidaya, namun juga menjadi kejutan bagi dunia internasional. Hal ini disebabkan suasana dunia di tahun tersebut masih diselubungi nuansa harapan perdamaian pasca berakhirnya Perang Dingin satu dekade sebelumnya. Tragedi ini menjadi titik refleksi tidak hanya bagi Amerika Serikat, namun juga bagi studi hubungan internasional. Tragedi ini kemudian mensignifikasikan inklusi dari aktor-aktor non-negara dalam studi hubungan internasional. Secara empiris, tragedi ini menjadi sebuah momen kritis bagi tatanan dunia liberal yang saat itu sangat didamba-dambakan, di mana berbanding terbalik dengan perspektif realisme yang menganggap bahwa kerjasama internasional ini dapat menguntungkan atau tidak. Dalam kejadian Pearl Harbor yang dilatar belakangi atas kekecewaan negara Jepang terhadap kerjasama minyak yang dijalin dengan Amerika Serikat yang tiba-tiba berhenti secara sepihak, jelas membuktikan bahwa aktor-aktor negara seperti kerjasama internasional dapat berpengaruh terhadap keseimbangan hubungan internasional. Menurut Steins, Petrivort, dan Diss pada tahun 2005, liberalisme menolak adanya sentralisasi aktor hubungan internasional pada pemerintahan dan negara saja, walaupun eksistensi mereka tentunya sangat dibutuhkan dalam proses internasional. Aktor non-negara seperti MIT, IGO, NGO, guerrillas, dan individu memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan interaksi antar negara dan hubungan internasional. Get me into a damn plane. Come on! There's a man up here! He's the man inside! Captain, you're in charge, sir! We need more ammo! Now! Baik, yang selanjutnya yaitu teori realisme. Pada scene ini, terlihat bahwa Jepang berperang dengan Amerika Serikat dan saling menunjukkan kekuatan atau power, di mana ini termasuk ke dalam perspektif realisme yang digagas oleh para pakar HI, yaitu Hans J. Morgenthau, George F. Kennan, Edward Howard Carr, John Hearst, dan yang lainnya. Gambaran dunia dalam sistem anarki ditunjukkan melalui keadaan negara-negara yang egosentris dan masih berperang untuk mencapai kepentingan nasionalnya yang ditunjukkan dalam film ini saat penyerangan Jepang ke Pearl Harbor dan juga penyerangan balik Amerika ke negara-negara sekutu. Di mana perspektif realisme ini sangat menekankan dalam poros power atau kekuatan
Sehingga dalam peristiwa Pearl Harbor ini terlihat jelas bahwa Amerika Serikat mengandalkan powernya untuk menyerang balik negara sekutu, yaitu Jepang, Jerman, dan Italia. Hangar goes back there. I'm cocked and locked. Get ready, you suckers. Approaching target for bombing range. Open bomb bay doors. Open bomb bay doors. Ripley, you got our target in sight? 37 degrees target in sight. All right, boys, let's knock their clocks off. Drop your ordnance. Bombs away. One away. Bombs away. Bombs away. Two away. Three away. Four away. Neorealism. Dalam scenes ini menunjukkan bahwa Amerika berusaha untuk menambah pasokan senjata di setiap pesawat tempurnya. Hal ini sesuai dengan istilah yang diperkenalkan oleh John Hurt di dalam teori neorealism, yakni security dilemma, atau yang dapat dikenal dengan spiral model. Yang mana security dilemma ini mengacu pada situasi aksi-reaksi antar negara yang akhirnya membuat munculnya balance of power. Tetapi, hal ini pecah ketika ternyata Jepang terlebih dahulu melakukan penyerangan ke Pearl Harbor. Dari sini dapat dilihat bahwa pentingnya untuk melakukan penambahan pada setiap pertahanan militer agar selalu siap kapanpun apabila mendapatkan penyerangan secara tiba-tiba. Maka dari itu, negara harus mampu self-help untuk menjaga keamanannya sendiri. I need more ammo, ladies! I need more ammo! Earl! We got to go! Yeah, mostly, but... Get down! Get down! Get cover! Oh, shit! Earl, get in here! Hey, Sergeant! Hey, come back around. We're gonna need more than a shotgun. You got any other weapons and ammo we can lay out some cover fire? Yeah, inside that ammo locker. Come on! Scene selanjutnya adalah scene feminisme. Scene ini menunjukkan bahwa tidak hanya kaum laki-laki yang ikut dalam berperang, tetapi kaum perempuan juga ikut andil mengambil bagian dalam perang, dengan cara menjadi relawan perawat di rumah sakit untuk para tentara. Hal ini sejalan dengan feminisme yang hadir di tengah ilmu HI yang telah didefinisikan oleh Karen Owen pada tahun 1988 sebagai suatu teori dan gerakan sosial yang berkaitan dengan upaya peningkatan posisi kaum perempuan. Bahkan feminisme sendiri muncul pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1848, di mana feminisme telah memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya identik dengan sikap yang lemah lembut, dan bahkan sering dianggap kurang mampu ketika berbicara mengenai persenjataan dan strategi perang. Tetapi justru, di sini perempuan mampu menunjukkan keberanian di medan perang dengan cara menjadi sukarelawan perawat untuk para tentara yang gugur saat bertugas, walaupun nyawa menjadi taruhannya. Konstruktivisme atau alasan dan penyebab. Aspek alasan, reason, dan penyebab dalam konstruktivisme yang menganalisis maksud dan alasan dari aktor hubungan internasional dalam melakukan tindakan tertentu yang dicetus oleh Alexander Wayne, dan penggagas konstruktivisme lainnya juga terdapat di film ini. Dijelaskan penyerangan Jepang ke Pearl Harbor dikarenakan Amerika yang menghentikan pemasokan minyak kepada Jepang secara sepihak setelah Jepang membantu Amerika dalam mencegah agresi Korea Utara yang bersekutu dengan Rusia.
の事実から目を背けるということは自滅行為に等しい。米国は我々の生命線ともいえる石油の供給を断った。海軍燃料省にはあと18ヶ月分の燃料しか残されていない。挑まれた戦いは戦うしかない。奇襲攻撃ならば彼らが向こう数年かかっても再起不能なほどの致命的な打撃を与えることができる。 Selanjutnya, postmodernisme. Menurut kelompok kami, terdapat nilai-nilai postmodernisme yang diusung oleh kelompok filsuf seperti Rorty, Derrida, Nietzsche, dan Foucault yang berperan dalam memperjuangkan suara-suara kaum marginal, yang mana dalam film ini disampaikan perspektif non-white people atau people white color melalui Doris sebagai representasi Afro-Amerika yang ikut berjuang dalam serangan mendadak dari Jepang di Pearl Harbor. Hadirnya Doris yang hanya seseorang koki dan pengurus dapur, namun berkeinginan untuk memegang senjata dan ikut berperang, menunjukkan bahwa Afro-Amerika juga mempunyai potensi yang sama untuk berjuang. Selain itu, penghadiran Doris mampu berkontribusi terhadap pemberian posisi kepada kelompok identitas yang termarginalisasi setelah mengubah cara pandang Afro-Amerika yang selama ini selalu dipandang rendah. Di akhir film dijelaskan, setelah ikut berperang, Doris menerima penghargaan Navy Cross, dan Doris menjadi orang Afro-Amerika pertama yang menerima penghargaan tersebut. Hal ini memperkuat karakter Doris di film ini. Hit it pretty hard. For a cook. All right, Walker, who you got? Come on, fight's almost over. I'll take the cook. Why, you don't like money? I'll put 5 on it. Done. Against a mechanic, that guy craps rivets. How's it feel up from that dark early engine room? Sunlight bothering you? Man, it's getting all busted up in there! Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thanks for watching.